Oke, jadi ini adalah sebuah pipa baru yang baru saya ambil tadi malam pada. Pipa ini dibuat dari burel dari kayu brayer yang emang kita harus ambil dari luar. Dibuat oleh pipe maker Indonesia, Arkitomi. Bagaimana memperlakukan atau dari awal kita punya pipa baru. Yang pertama adalah kita sediakan air. Sebetulnya yang lebih baik itu atau yang lebih disarankan biasanya madu untuk melapisi bagian dindingnya. Dengan catatan dengan bagian dinding ini kalau belum dikarbonasi. Jadi ada biasanya kalau misalkan baru itu ada yang di sini itu hitam-hitam, karbonasi artinya itu dia bisa tinggal langsung pakai, masukkan tembakau langsung digunakan. Kalau untuk air ini fungsinya untuk bikin cake atau lapisan di dinding dalam ini. Oke, saya jelaskan dulu. Pada dasarnya pipa itu ada 3 bagian utama. Yang pertama, mangkoknya ini disebut bowl, tempat kita masukkan tembakau. Kemudian kalau kita lepas, ini disebut shank. Kemudian yang ini disebut stem. Oke, ini ada 3 bagian utama. Kemudian saat kita punya pipa baru, misalkan yang tidak ada karbonasinya, maka kita gunakan air. Minimal kita bisa gunakan air. Pertama, oleskan air di dinding dalam. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting kayunya terlapisi air. Untuk pertama kalinya. Terus yang kedua kita mulai ke packing. Di sini saya menggunakan tembakau namanya Briar Fox Virginia. Dia bentuknya cube, sebetulnya kotak seperti itu, cuman saya sudah pecah-pecah dan tinggal sedikit ini. Oke, yang pertama dari cube ini kita coba hancurkan. Seperti ini, hancurkan. Di sini misalnya ada sisa, kita bisa gunakan. Yang pertama adalah untuk packing ini kita buat 3 layer. Untuk layer pertama, kalau misalnya memang punya banyak waktu, Anda bisa memilih untuk yang besar terlebih dahulu. Fungsinya adalah membuat rongga di layer yang pertama atau yang dasar itu. Kita pilih mungkin besar, terus kita taburkan saja tanpa ada ditekan. Kita taburkan, ketuk-ketuk. Oke, ini bisa disebut layer yang pertama. Kemudian layer yang kedua, kita mungkin di sini bisa bagi dulu. Layer yang kedua kita ambil, kemudian di sini mulai ada penekanan, mulai ditekan. Sambil sekali kita cek lancar atau tidaknya. Kemudian layer yang ketiga, tekan lagi. Tidak ada aturan khusus seberapa banyak tembakau yang masuk ke dalam cangklong karena itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Saya di sini sengaja untuk cuman setengah 2 aja. Kemudian kita rapikan. Oke. Untuk proses lighting itu ada untuk koreknya sendiri ada 2, ada ya korek biasa atau Zippo yang didesain khusus atau diproduksi khusus dari Zippo-nya untuk pipa. Cuman saya cenderung biasanya lebih ke korek biasa daripada yang Zippo karena penggunaan Zippo saya biasanya lebih ketika di outdoor atau luar sehingga lebih tahan untuk dari mati dari ketipang ini. Oke, cara memegang koreknya pun sebetulnya agak disarankan seperti ini, gitu, seperti ini, kemudian tarik seperti ini, sehingga tidak meminimalisir yang tangan terbakar. Kalau misalkan seperti ini, resiko terkena ke tangan. Tapi kalau seperti ini, cenderung lebih aman. Oke, sekarang kita mulai bakar. Cara membakarnya adalah dikelilingi dengan gerakan memutar. Poredon. Salah satu peralatan yang diperlukan pada saat nyangklong adalah temper. Temper ini digunakan untuk fungsi tamping atau menekan.
Oke, jadi setelah kita bakar tadi, oke, kita temping. Proses temping ini untuk mengukur kepadatan, seberapa padat yang kita inginkan, dan yang utamanya adalah membuat bara itu lebih dekat lagi dengan tembakau yang ada di bawah. Jadi memudahkan si api ini terus membuat pembakaran pada tembakau yang ada di bawah. Cara untuk penghisapan cangklong ini sangat berbeda dengan menghisap rokok biasa, yang biasanya membakar rokok kemudian kita menghisap ke dalam. Cangklong ini, cara menikmati asap di cangklong ini adalah dari leher ke atas, yang artinya sangat diminimalisir ada asap yang masuk ke bawah leher. Jadi caranya dihisap, dikumur-kumur, kemudian dikeluarkan lewat hidung atau lewat mulut, atau sebaliknya dari mulut naik ke hidung. Itu sedikit ada inhale yang cenderung lebih aman daripada inhale dengan cara merokok. Oke warga pabrik, tadi saya contohkan bagaimana menggunakan korek biasa, sedangkan kita coba bagaimana sih menggunakan Zippo yang diusulkan untuk pipe smoke atau cangklong. Jadi kalau misalkan kita bedakan, saya ceritakan singkat bahwa Zippo yang biasa itu umumnya seperti ini, berongga, rongga-rongga kecil dengan corongnya. Kemudian yang membedakan dengan Zippo untuk pipa, dia mempunyai lubang yang besar. Fungsinya adalah si api itu diturunkan ke bawah seperti ini. Jadi kalau misalnya dicontohkan kurang lebih seperti itu cara menggunakan Zippo pada pipe, dan diusahakan tidak membakar bagian pinggiran bowl. Jadi cukup arahkan langsung ke tengahnya, kemudian langsung dihisap. Selamat menikmati tembakau di cangklong Anda. Pray on.